Hanya dalam kurun waktu 2 minggu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengobrak-abrik pemerintahan federal dengan perintah eksekutifnya tak terkecuali Washington. Hampir 40 perintah eksekutif telah ditandatangani oleh Trump. Secara terang-terangan, Trump menabrak berbagai kebijakan warisan presiden pendahulunya dan juga mengutak-atik susunan lembaga di pemerintahan. Imbasnya, para penggerak negara yang bertentangan dengan Trump harus terdepak dari posisi mereka. Sebuah langkah tegas yang menimbulkan protes dari para pendukung sayap kiri, Partai Demokrat, dan juga pengkritik Trump. Kira-kira kebijakan apa saja yang telah diambil Trump selama 2 minggu pertama masa jabatannya yang kedua? Pertama adalah soal kebijakan yang dibuat oleh Trump bersama bos SpaceX, Elon Musk, tentang pemangkasan USAID. Apa itu USAID dan mengapa Trump serta Musk ingin menghilangkan badan ini? Jadi, USAID atau US Agency for International Development merupakan badan pendanaan yang dibentuk oleh John F. Kennedy di masa Perang Dingin. Badan ini didirikan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara asing untuk membentuk aliansi demi mengimbangi pengaruh Uni Soviet dan Cina pada masa itu. Pendanaan dari USAID pun terus berjalan hingga masa modern setelah era Perang Dingin usai. Hal itu membuat Amerika Serikat menjadi negara penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Nah, para kritikus dan juga pendukung Trump menilai pemberian bantuan lewat USAID ini hanya buang-buang anggaran. Akhirnya, saat hari pertama Trump menjabat pada 20 Januari 2025, ia segera menandatangani perintah eksekutif yang berisi pembekuan bantuan asing dari USAID selama 90 hari. Sebuah langkah yang menyebabkan penutupan ribuan program di seluruh dunia, PHK, dan cuti besar-besaran. Puluhan pejabat senior USAID diberhentikan sementara, karyawan USAID dilarang masuk kantor, situs web dan akun X USAID pun telah ditutup. Wilayah di Afrika Sub-Sahara kemungkinan menjadi daerah yang paling terdampak kebijakan Trump ini. Pasalnya, selama setahun, Amerika Serikat bisa menggelontorkan dana sebesar lebih dari 5,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 106 triliun rupiah untuk bantuan kemanusiaan. Terutama bagi para pasien penderita HIV di Afrika. Dampak juga ikut dirasakan oleh Meksiko, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, dan Guatemala, dan berbagai negara lainnya. Total, ada sekitar 141 negara yang ikut terdampak. Di luar bantuan untuk Afrika, total anggaran yang digelontorkan oleh USAID per tahunnya bisa mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 652 triliun rupiah. Pada Senin 3 Februari 2025, para anggota Kongres Demokrat serta pegawai USAID melakukan demo yang berujung ricuh di kantor USAID. Namun, tak ada perubahan yang dilakukan oleh Trump dan Musk dan pembekuan USAID tetap berjalan. Padahal, untuk menghentikan layanan USAID, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Kongres Amerika Serikat. Itulah mengapa langkah sewenang-wenang Trump ini kemudian menuai protes. Tak hanya menyebabkan kekacauan di dalam negeri, kebijakan soal pengenaan tarif bea cukai juga ikut mengguncang sejumlah negara. Cina, Meksiko, dan Kanada menjadi 3 negara yang dikenakan kenaikan tarif bea masuk oleh Trump. 3 negara yang sejak awal memang sudah ditargetkan oleh Trump. Untuk Meksiko dan Kanada, tarif bea masuk naik 25%, sementara untuk Cina naik 10%. Padahal ketiga negara itu merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat. Meski demikian, Trump akhirnya setuju untuk memberi penangguhan 1 bulan kepada Kanada dan Meksiko setelah pasar turun anjlok pada Senin 3 Februari 2025. Beda dengan Cina, negara itu memilih untuk langsung membalas Amerika Serikat hari itu juga dengan menerapkan kenaikan harga juga terhadap batu bara, gas, dan barang-barang Amerika Serikat lainnya. Selain ketiga negara itu, Trump juga mengancam akan menerapkan kebijakan yang sama kepada negara-negara Uni Eropa.
Sementara untuk negara-negara BRICS, Amerika Serikat mengancam akan menaikkan tarif jika mereka nekat menciptakan mata uang baru. Langkah lain yang diambil Trump adalah melakukan intervensi terhadap kantor-kantor berita dan media di Amerika Serikat. Misalnya yang terjadi pada kantor berita CBS. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat tiba-tiba menuntut transkrip lengkap wawancara CBS dengan Trump dan lawannya Kamala Harris pada tahun 2024 lalu. Permintaan itu dilakukan usai muncul keluhan dari Trump soal penayangan wawancara CBS dengan dirinya. Selain itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga baru saja memerintahkan 4 kantor berita besar di Amerika Serikat, termasuk The New York Times, untuk menyerahkan diri ke Pentagon. Semua itu dilakukan demi mendukung kantor berita sayap kanan Breitbart News dan media pilihan Trump lainnya. Selain itu, Trump juga terus mengajukan tuntutan hukum terhadap kantor berita lainnya. Trump juga melakukan bersih-bersih dalam pemerintahannya dari sosok-sosok yang berseberangan dengan dirinya. Hal itu terlihat dari perintah Trump untuk mencopot foto 2 petinggi militer dari kantor Pentagon. Mereka adalah ex-kepala staf gabungan General Mark A. Milley dan ex-menteri pertahanan Mark T. Esper. 2 orang yang berseberangan dengan Trump. Namun di saat yang sama, Trump memberikan karpet merah bagi orang-orang yang sejalan dengannya. Hal itu nampak ketika Trump membatalkan penyelidikan yang dilakukan terhadap Jeffrey Fortenberry. Jeffrey adalah seorang perwakilan dari Nebraska sekaligus politisi Republik yang didakwa karena berbohong kepada FBI dan tuduhan sumbangan kampanye ilegal. Politisi Republik Andy Ogles yang tengah diselidiki karena kasus pendanaan kampanye pun ikut terbebas dari jerat hukum setelah ia mengajukan amandemen soal perpanjangan masa jabatan Trump. Trump juga memecat Direktur Biro Perlindungan Keuangan Konsumen dan menggantinya dengan Menteri Keuangan Scott Bessent. Setelah mengambil alih biro tersebut, Bessent segera menghentikan semua pembuatan aturan, penegakan hukum, dan kegiatan lainnya di biro itu. Kemudian, Trump juga memerintahkan agar semua agen FBI yang menyelidiki serta menginvestigasi para penyerang Capitol 6 Januari 2021 untuk melaporkan diri mereka. Adapun para penyerang itu sebelumnya ditahan karena melakukan kerusuhan saat unjuk rasa menolak hasil kekalahan Trump pada pemilu 2021 yang lalu. Selain memecat orang-orang yang bertentangan dengan kebijakannya, Trump juga berencana menghapuskan Departemen Pendidikan dan FEMA atau Federal Emergency Management Agency dan lembaga lainnya. Trump juga telah memecat anggota Demokrat dari Dewan Hubungan Perburuhan Nasional dan sejumlah pejabat lainnya di Komisi Kesempatan Kerja Setara Amerika Serikat. 1.000 pegawai Badan Perlindungan Hukum pun juga terancam akan dipecat. Selama ini, semua presiden yang akan memasuki Gedung Putih selalu bersumpah akan membawa perubahan. Namun, belum ada presiden Amerika Serikat yang menggunakan perintah eksekutif seperti Trump untuk melakukan perubahan secara signifikan hanya dalam 2 minggu. Kekhawatiran tak hanya dirasakan di Amerika Serikat, namun juga oleh negara-negara yang terdampak kebijakan keras Trump. Kira-kira dinamika apa lagi yang akan terjadi ke depannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.